Dalam masa kekaisaran kerajaan Romawi, para petarung bersenjata melakukan sebuah pertarungan untuk menghibur para penontonnya. Para petarung tangguh ini disebut dengan gladiator. Para gladiator tangguh ini mencoba bertahan hidup di sebuah arena dengan harus mengalahkan gladiator lain maupun binatang buas ataupun narapidana. Kisah ini sangat seru banget sehingga sering banget dijadikan sebuah film-film yang menggunakan tema serupa dan juga bakal punya cerita yang seru. Nah, hari ini gue punya sebuah rekomendasi film dengan genre action tentunya dalam tema pertarungan gladiator terbaik dari masa kekaisaran Romawi kuno. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gue lagi di sini. Di konten rekomendasi 5 film yang kali ini bakal ada di tema gladiator. So, buat kalian yang lagi cari film seru bisa mampir aja ke channel ini dan silakan cari film-filmnya dengan tema yang kalian ingin tonton. Oke, gak usah berlama-lama lagi, mari langsung aja kita masuk ke list film yang pertama. Pembuka untuk list ini bakal langsung gue berikan ke kalian pada film Romawi yang punya cerita penuh dramatis dari sebuah keputusasaan seorang prajurit. Centurion menceritakan tentang sekelompok pasukan tentara Romawi yang berjuang untuk hidup mereka di belakang garis pasukan musuhnya. Setelah legion mereka hancur dalam serangan gerilya yang sangat memilukan dan juga sangat mengerikan. Salah satu film dari kisah cerita Romawi yang memberikan aksi brutal yang mendebarkan adalah film ini, men. Yang mana di setiap scene per scene-nya bakal penuh dengan adegan yang brutal, gore, dan juga dramatis. Gue sendiri suka banget dengan film kolosal yang all out-nya kayak gini, men. Apalagi dengan acting dari para aktor dan aktrisnya yang memang diisi oleh para pemeran yang famous seperti Michael Fassbender, Dominic West, dan juga Olga Kurylenko. Sinematografi yang ada di film ini pun gua rasa sih masih not bad ya. Gak terlalu bagus ataupun gak terlalu jelek juga. Masih dibilang standar lah. Dan bisa bikin gua takjub dengan efek komputeringnya yang gak kalah keren dari film-film modern sekarang. Centurion telah tayang perdana pada 30 Juli tahun 2010 dengan sebuah rating yang bakal slightly ada di atas rata-rata sebesar 6,3 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 83.000 pengguna akun serta bakal di label film R. Bakal semakin menarik lagi dengan sebuah cerita dari Romawi yang sekarang bakal masuk ke dalam wilayahnya dari Inggris dengan memang punya sejarah yang panjang. Di Eagle ini berlatar pada wilayah Inggris yang dulu dikuasai oleh Romawi. Ada seorang prajurit muda dari Romawi yang berusaha untuk mengembalikan kehormatan dari ayahnya dengan menemukan lambang emas legionnya yang juga telah hilang. Yang bakal disajikan dengan fokus di film ini adalah untuk bisa menghibur dan bikin para penontonnya merinding, men. Dan karena itu sudah seharusnya filmnya punya cerita yang bagus dan tertata rapi ya. Nah, itulah yang diutamakan oleh Kevin McDonald sebelum menggarap film kolosal seru yang satu ini. Ia sukses bikin gua terkagum dengan penataannya lewat dari film yang satu ini, men. Sinematografinya dari film ini bikin para penontonnya termasuk gue sendiri takjub, men. Apalagi dengan akting ciamiknya Channing Tatum, film ini sangat layak banget lah buat ditonton oleh penggemar atau fans dari film-film Romawi. The Eagle telah tayang perdana pada 11 Februari tahun 2011 dan mendapatkan sebuah rating yang not bad sebesar 6,2 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 71.000 para fans film kolosal serta di label dalam sebuah film PG-13. Semakin lebih seru lagi dengan pertarungan epik dari masa kekaisaran Romawi lagi dengan kisah petualangan Raja Muda dan pengawalnya serta para legion terakhir. The Last Legion berkisah pada masa kekaisaran Romawi yang sedang runtuh. Seorang pangeran muda bernama Romulus Augustus telah melarikan diri dari ibu kota dan memulai perjalanan berbahaya ke Inggris untuk melacak legion terakhir yang telah hilang. Untuk film ini gue sih menilai nggak terlalu muluk-muluk ya, dan gue mereview atas apa yang gue lihat aja di filmnya ini. Jadi sorry kalau misalkan gue punya pendapat yang kritis dan sedikit nyelekit gitu ya. Nilai yang terkandung di film ini bakal ada di 0 point, man. Gue nggak merasa kalau film ini punya nilai yang berarti seperti film-film kolosal yang seharusnya. Tapi sekali lagi itu sih menurut pandangan dari gue ya, jadi jangan diambil mentah-mentah. Jadi kenapa lu merekomendasikan film ini, bang, kalau filmnya aja buruk gitu? Gue bilang film ini punya 0 point bukan berarti filmnya buruk juga ya. Satu-satunya yang gue mention untuk film ini masih layak ditonton adalah cast-nya sendiri, yang memang diisi oleh para pemenang penghargaan bergengsi di Hollywood yaitu Colin Firth. Bisa dibilang Colin di sini menyelamatkan filmnya dari kehancuran. Ia berakting dengan sangat mantap dan punya karakter yang solid banget, men.
Oh ya, satu lagi yang terlihat bagus dan menghibur di sini yaitu skenario dan juga kostumnya. Mereka membuat skenario action yang keren ditambah dengan kostum yang cukup bagus. Mungkin beberapa poin tersebut bisa membuat kalian bergairah untuk nonton filmnya ini. The Last Legion tayang perdana pada 17 Agustus tahun 2007 dalam rating yang memang bakal ada di rata-rata situs IMDb sebesar 5,4 dan divote lebih dari 36.000 para penonton serta tentu aja masih safe dari label PG-13. Untuk film yang satu ini bakal sangat beda banget dengan keempat film yang sebelumnya, dengan sebuah kisah lama yang diremake kembali di era modern ini. Ben-Hur berkisah mengenai seorang pangeran bernama Judah Ben-Hur yang telah dituduh melakukan sebuah kudeta kepada saudara angkatnya yakni seorang perwira tentara dari Romawi. Setelah kejadian tersebut, ia pergi untuk melaut dan mulai kembali ke tanah airnya dengan rasa pembalasan dendam yang juga sangat besar. Ini adalah film remake dari sebuah film masterpiece di tahun 1959 yang berjudul sama dengan cerita yang kurang lebih juga sama gitu. Di film remake-nya bakal mengedepankan adegan aksinya dibandingkan dengan ceritanya yang juga memang gak kalah seru kok dibandingkan dengan film pendahulunya. Actionnya ini intens banget dan cukup banyak juga, jadi gua rasa kalian bakal menikmati dari filmnya ini. Ya memang gak se-epic dan sekeren film lamanya, tapi masih worth it lah kalau soal rekomen apa enggak untuk ditonton. Ben-Hur ini telah tayang perdana pada 19 Agustus tahun 2016 dengan sebuah rating yang memang pas untuk filmnya sebesar 5,7 dan divote lebih dari 45.000 para pengguna akun serta tentu masih dalam klasifikasi dari film PG-13. Di list terakhir ini gue bakal memberikan sebuah film yang sangat mainstream banget di dalam tema kolosal ini, yang punya sebuah cerita seru dari pasukan gladiator yang juga sangat keren. Gladiator menceritakan tentang seorang mantan jenderal Romawi yang berhasrat untuk bisa balas dendam atas dijebloskannya ia ke penjara perbudakan karena sikap dari seorang kaisar muda yang korup dan juga sangat bengis. Ini adalah salah satu film terbaik yang pernah gue tonton seumur hidup gue men. Ceritanya, penggambarannya, sinematografinya, actionnya, dan juga lainnya semua terasa sangat perfect banget di film ini. Apalagi memang diarahkan oleh salah satu sutradara legend yakni Ridley Scott yang udah gak usah diraguin lagi soal kualitas film-film yang ia buat. Dan juga dimeriahkan oleh para pemeran famous Hollywood yaitu ada Russell Crowe, Joaquin Phoenix, dan juga Connie Nielsen yang berperan sangat mantap di film ini. Yap, bisa dibilang film ini adalah cerminan film kolosal yang paling terbaik dari paling yang terbaik. Rugi banget sih kalau kalian belum pernah nonton, dan bagi yang kebelet nonton langsung aja ke aplikasi streaming HBO. Gladiator ini telah tayang perdana pada 5 Mei tahun 2000 yang tentu aja bakal punya rating sangat tinggi di situs IMDb sebesar 8,5 dan divote lebih dari 1,5 juta fans film Gladiator serta bakal berlabel di film R. Segitu aja rekomendasi 5 film gladiator kekaisaran Romawi kuno yang bisa gue share hari ini. Hopefully kalian suka dengan list film yang gue berikan ini ya. Like videonya jika kalian suka dan jika nggak suka juga nggak usah di like, nggak apa-apa. Buat kalian yang pengen request rekomendasi film seru apalagi yang pengen gue bawakan di konten selanjutnya, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan sekian dari gue untuk rekomendasi film hari ini. Selamat menonton and see you in the next film.